Pada pagi hari ini sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Mas Wisnu Prambudi, Head of Research FAC Sekuritas. Mas Wisnu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Wisnu. Langsung saja kita ke Omikron yang sudah agak dikesampingkan kemarin-kemarin. Ternyata hasilnya adalah mendapati satu orang meninggal terduga karena varian Omikron di Inggris. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut dan dampaknya terhadap optimisme dari market? Sebenarnya kalau dari kami tidak begitu terlalu khawatir ya. Kita tahu bahwa baru kasus satu gitu ya yang jadi indikasi bahwa Omikron itu bisa menyebabkan kematian gitu ya. Cuman kita melihat bahwa pekan ini sebenarnya market lebih fokus ke bagaimana langkah bank sentral utama global gitu ya terkait dengan ekspektasi bahwa mulai dilakukannya tapering off gitu ya. Kita tahu bahwa tren inflasi di negara maju itu cenderung naik. Jadi kami melihat bahwa Omikron ini sebenarnya market sudah tidak terlalu begitu kaget ya, karena varian Delta waktu itu sempat naik, terus kemudian sudah landai lagi. Kita tahu bahwa vaksinasi juga sudah masif. Saya kira bukan menjadi salah satu yang menjadi concern market pada perdagangan hari ini. Cuman take profit berpeluang terjadi memang kalau kami melihat. Oke, kalau kemarin itu kan karena memang belum ada yang terkonfirmasi meninggal dunia sehingga dianggap cukup ringan. Kemudian dari dalam negeri dan juga Amerika sudah sempat menggaungkan bahwa Indonesia sudah keluar dari krisis pandemi. ID juga menyatakan hal tersebut. Tapi dengan ditemukannya satu kasus yang meninggal, ini kan menjadi tingkat kekhawatiran baru bahwa ternyata bisa ada yang meninggal juga. Nah, menurut Anda tetap akan tidak terlalu berdampak dan lebih mayoritas sentimennya ke The Fed, pertemuan The Fed pekan ini atau Bank Sentral Amerika Serikat begitu? Ya, kalau kita bicara kecenderungannya memang pelaku pasar kita melihat lebih fokus ke kebijakan bank sentral utama ya, kayak seperti The Fed merespon. Kita tahu beberapa waktu lalu ada rilis data inflasi yang di bulan November itu 6,8, yang mana itu tertinggi sejak 1982. Yang kita tahu bahwa jangka pendek ada potensial untuk tapering off itu akan semakin kencang gitu ya, untuk dilakukan supaya inflasinya tidak terlalu tinggi gitu ya, sehingga pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat itu cenderung bisa lebih stabil lagi gitu ya. Memang Omikron yang udah menyebabkan case nyampe meninggal itu menjadi perhatian tersendiri. Cuman kami melihat bukan menjadi kekhawatiran yang berlebih gitu ya. Artinya psikologis marketnya sudah lebih terkendali lah dibandingkan pada awal-awal dahulu gitu ya. Oke. Mas Wisnu, saham travel memimpin pelemahan di Wall Street. Kalau memang Omikron tidak terlalu dipikirkan atau sudah di price in lah seperti itu, harusnya kan yang turun saham-saham lain, mungkin teknologi atau yang lain, tapi ini saham-saham travel, misalnya kapal pesiar turunnya 4%-an. Apakah menurut Anda ini hanya peluang profit taking semata ataukah bagaimana? Ya, sebenarnya kalau di market itu kan ada behaviornya ya, yang mereka langsung future forward ya. Kalau kita melihat memang ada kekhawatiran memang dalam jangka pendek untuk terutama dari kasus meninggalnya. Jangan-jangan nanti kedepannya pengetatan kegiatan ekonomi itu makin masif gitu ya. Cuman kita melihat bahwa dari sisi yang lain bahwa vaksinasi itu udah di Indonesia aja sudah di atas standarnya WHO gitu ya. Terus juga di Eropa dan lain sebagainya. Memang ada catatan tersendiri bahwa dengan adanya vaksinasi itu tidak, dalam tanda kutip, tidak mesti atau tidak secara langsung dapat memusnahkan adanya COVID-19 ini. Justru memang harus dikombinasikan dengan 3M atau 5M dan sebagainya. Jadi kami melihat yang terjadi di market seperti tadi malam Wall Street, saham-saham yang berbau dengan transportasi banyak tertekan karena sentimen jangka pendek aja yang kita lihat merespon dari adanya news yang menyebabkan adanya meninggal akibat Omikron. Oke. Jadi Omikron dan juga tapering the Fed hasil FOMC pekan ini menjadi fokus, tetapi lebih mendominasi adalah tapering dari the Fed, begitu ya?
Ya, ini kami hanya melihatnya lebih seperti itu. profit taking jangka pendek saja, begitu ya? Kondisi market yang koreksi saat ini. Ya. Baik, Asia tadi melemah, Nikkei Jepang koreksi, kemudian Kospi Korea Selatan juga mengalami koreksi. Peluang dari pembukaan IHSG apakah juga kemungkinan akan terkoreksi dulu? Ya, kita melihat hari ini memang cukup rawan ya untuk IHSG ya. Terutama kemarin kita lihat di perdagangan Senin itu closingnya sedikit lebih rendah, sempat ada high yang lebih tinggi. Memang ada resisten di 6.680-an yang kita lihat IHSG itu kemarin tidak berhasil tembus. Jadi kita lihat hari ini ada potensial untuk take profit dalam jangka pendek pasca penguatan beberapa hari terakhir. Kemungkinan akan terkoreksi dulu ya, rawan koreksi, tapi level terdekat resisten yang akan diuji adalah 6680-an ya, Mas Wisnu. Baik.